Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dian Anggraini bernomor induk mahasiswa 20200200010, Fenia Taasawati bernomor induk mahasiswa 20200200043, dan Nur Sofia Makrifah yang bernomor induk mahasiswa 20200200020, akan mempresentasikan tentang cahaya, optika, geometri, fisika dasar 2. Model berkas cahaya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa cahaya berjalan menempuh garis lurus dalam berbagai keadaan. Sebagai contoh, sumber cahaya titik seperti matahari menghasilkan bayangan. Model berkas cahaya menganggap bahwa cahaya berjalan dalam lintasan yang berbentuk garis lurus yang disebut berkas cahaya. Sebenarnya, berkas merupakan idealisasi yang dimaksudkan untuk mempresentasikan sinar cahaya yang sangat sempit. Ketika kita melihat sebuah benda, menurut model berkas cahaya mencapai mata kita dari setiap titik dari berbagai arah. Namun, hanya satu kumparan kecil yang dapat memasuki mata kita, sebagaimana terdapat pada gambar berikut. Jika kepala kita bergerak ke satu sisi, kumparan berkas lain akan memasuki mata dari setiap titik. Pantulan pembentukan bayangan oleh cermin datar. Ketika cahaya menimpa permukaan benda, sebagian cahaya akan dipantulkan dan sisanya diserap oleh benda kemudian diubah menjadi energi panas, atau jika benda tersebut transparan seperti kaca dan air maka cahaya akan diteruskan. Untuk benda-benda yang sangat mengkilat seperti cermin berlapis perak, lebih dari 95% cahaya dapat dipantulkan. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sinar datang sama dengan sudut pantul atau I sama dengan R. Hal ini dinamakan hukum pemantulan. Bentuk permukaan benda yang memantulkan cahaya sangat menentukan karakteristik pemantulannya. Apabila permukaannya datar, maka cahaya akan dipantulkan secara sempurna. Sebaliknya, jika permukaan tidak rata, maka cahaya akan dipantulkan ke berbagai arah. Hal ini disebut pantulan tersebar. Bagaimanapun, hukum pantulan tetap berlaku pada bagian kecil permukaan. Karena pantulan tersebar terjadi ke semua arah benda, biasanya dapat dilihat dari berbagai sudut. Ketika Anda menggerakkan kepala ke samping, berkas pantulan yang berbeda mencapai mata dari setiap titik pada benda. Kita bandingkan pantulan spekular ketika cermin disinari berkas sempit cahaya. Cahaya tersebut tidak akan mencapai mata kita kecuali pada posisi yang benar atau hukum pantulan terpenuhi. Hal inilah yang menghasilkan sifat-sifat cermin yang tidak biasa. Kemudian, titik bayangan adalah berkas simpangan yang memasuki mata tampak datang dari suatu titik di belakang cermin yang disebut titik bayangan. Artinya, mata dan otak kita menerjemahkan berkas manapun yang memasuki mata sebagai berkas yang telah menempuh lintasan garis lurus. Pada gambar di atas, pada bagian garis yang terpotong-potong dinamakan bayangan maya atau semu, dan untuk garis lurus yang berada di depan cermin dinamakan bayangan nyata. Bayangan maya terjadi karena perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul, sedang bayangan nyata terjadi karena perpotongan sinar pantul. Pembentukan bayangan oleh cermin sferis. Cermin sferis disebut cembung atau konveks jika pantulan terjadi pada permukaan luar bentuk sferis sehingga pusat permukaan cermin mengembung ke arah luar menuju pengamat. Cermin cembung biasanya digunakan pada spion-spion mobil. Cermin sferis dikatakan cekung atau konkav jika permukaan pemantulannya ada pada permukaan dalam bola, sehingga pusat cermin melengkung menjauhi pengamat. Cermin cekung biasanya digunakan untuk kaca pembesar seperti cermin rias. Persamaan cermin dan perbesaran.
Mencari jarak bayangan jika jarak benda dan radius dan kelengkungannya diketahui. Rumus persamaan cerminnya yaitu 1/D0 plus 1/D1 sama dengan 1/F. Persamaan di atas dapat diterapkan pada cermin cekung dan cembung. Perbesaran M dari sebuah cermin didefinisikan sebagai tinggi bayangan dibagi tinggi benda, atau M sama dengan H1/H0 sama dengan min D1/D0, di mana tanda minus disisipkan sebagai perjanjian. Perjanjian tanda yang kita gunakan adalah 1. Tinggi H1 adalah positif jika bayangan tegak dan negatif jika terbalik. Relatif terhadap benda yaitu H0 selalu dianggap positif. D1 dan D0 positif jika bayangan dan benda ada pada sisi cermin yang memantulkan, tetapi jika bayangan maupun benda berada di belakang cermin, jarak yang bersangkutan adalah negatif. Dengan demikian, perbesaran adalah positif untuk bayangan tegak dan negatif untuk bayangan terbalik. Bias. Laju cahaya pada ruang vakum adalah 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Laju cahaya pada ruang transparan lainnya selalu lebih kecil dibanding laju cahaya pada ruang vakum atau ruang hampa. Nah, perbandingan laju cahaya di ruang vakum dengan laju V pada materi tertentu disebut dengan indeks bias yang dilambangkan dengan N, di mana nilainya tidak pernah lebih kecil dari 1. Nah, N bisa dituliskan dengan C/V. Selanjutnya, pembiasan atau hukum Snell. Jika seberkas cahaya datang dan membentuk sudut terhadap permukaan, berkas tersebut dibelokkan pada waktu memasuki medium yang baru. Pembelokan ini disebut dengan pembiasan. Nah, pada gambar I, sudut antara sinar datang dan garis normal disebut dengan sudut datang, sementara R, sudut yang berada di antara sinar bias dan garis normal disebut dengan sudut bias. Nah, perhatikan bahwa berkas dibelokkan menuju garis normal atau mendekati garis normal ketika berkas masuk ke medium yang lajunya lebih kecil, sementara sinar bias akan menjauhi garis normal ketika memasuki medium yang lajunya lebih besar. Nah, sudut bias bergantung pada laju cahaya kedua media dan pada sudut datang. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Snell yang dituliskan dengan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, jelas dari hukum Snell bahwa jika N2 lebih besar dari N1 atau indeks bias medium kedua lebih besar daripada medium ke-1, maka sudut theta 2 atau sudut bias akan lebih kecil dibanding sudut datang. Artinya, jika cahaya memasuki medium di mana N lebih besar dan lajunya lebih kecil, maka berkas cahaya dibelokkan menuju garis normal. Dan jika N2 lebih kecil daripada N1 atau indeks bias medium kedua lebih kecil daripada medium ke-1, maka sudut biasnya lebih besar dibanding sudut datang. Nah, artinya cahaya memasuki medium di mana N lebih kecil dan lajunya lebih besar, maka berkas dibelokkan menjauhi garis normal. Selanjutnya, pantulan internal sempurna serat optik. Apabila seberkas cahaya melintas dari satu medium ke medium lainnya di mana lajunya lebih kecil, maka cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal seperti pada A dan B. Sementara itu, pada sudut tertentu, sudut bias akan 90 derajat, yaitu pada berkas cahaya C. Nah, berkas ini akan berhimpitan dengan permukaan. Pantulannya berhimpitan dengan permukaan. Nah, sudut datang dalam hal ini disebut dengan sudut krisis, yang dalam hukum Snell dinyatakan dengan sin theta C sama dengan N2 per N1 sin 90 derajat sama dengan N2 per N1. Selanjutnya, nah untuk semua sudut datang yang lebih kecil dari delta C akan ada sinar bias, walaupun sebagian cahaya juga dipantulkan pada perbatasan. Bagaimanapun, untuk sudut datang lebih besar dari theta C, hukum Snell akan memberitahu bahwa sin theta 2
lebih besar dari 1,00. Tetapi sinus sebuah sudut tidak akan pernah lebih dari 1,00. Dalam hal ini tidak ada sinar bias sama sekali dan seluruh cahaya dipantulkan, yaitu pada berkas D. Nah, cahaya dipantulkan sempurna ke internal. Nah, efek ini disebut dengan pantulan internal sempurna. Serat optik, instrumen kedokteran. Pantulan internal sempurna adalah prinsip dibalik serat optik. Serat ini digunakan untuk mentransmisikan percakapan, telepon, sinyal video, dan data komputer. Serat optik telah dikembangkan untuk mendukung lebih dari 100 gelombang terpisah yang masing-masing dimodulasi untuk dapat membawa lebih dari 10 GB atau 10 × 10 bit informasi per detik. Itulah perkembangannya. Selanjutnya, lensa tipis, penelusuran berkas cahaya. Alat optik sederhana yang paling penting tentu saja adalah lensa tipis. Lensa tipis biasanya berbentuk lingkaran dan kedua permukaannya melengkung. Kedua permukaan bisa berbentuk cekung, cembung, atau datar. Jika berkas-berkas yang sejajar dengan sumbu jatuh pada lensa tipis, mereka akan difokuskan pada satu titik yang disebut titik fokus. Titik fokus merupakan titik bayangan untuk benda pada jarak tak terhingga pada sumbu utama. Selanjutnya, lensa di mana dengan permukaan tengah lebih tebal dibanding dengan permukaan tepinya akan membuat seberkas cahaya sejajar difokuskan satu titik di titik fokus. Nah, ini disebut dengan lensa konvergen. Sementara untuk lensa di mana bagian tengah lebih tipis dibanding bagian tepinya akan membuat sinar atau seberkas cahaya sejajar menyebar dari titik fokus. Begini ya. Selanjutnya, persamaan lensa tipis. Pengertian lensa adalah benda bening dengan ketebalan tertentu yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Apabila ketebalan lensa jauh lebih kecil dibandingkan dengan diameter kelengkungannya, maka disebut dengan lensa tipis. Lensa tipis dapat berupa lensa jembung atau konveks atau lensa cekung konkav. Berikut merupakan rumus persamaan lensa tipis, yaitu N1/S plus N1/S aksen sama dengan N2/N1 min 1 kali 1/R1 plus 1/R2. Dengan keterangan S sama dengan jarak benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, N1 sama dengan indeks bias medium keliling lensa, N2 sama dengan indeks bias lensa, R1 sama dengan jari-jari kelengkungan permukaan pertama lensa, R2 sama dengan jari-jari kelengkungan permukaan kedua lensa. Jari-jari atau R positif untuk lensa jembung atau konkav dan negatif untuk lensa cekung atau konveks. Persamaan lensa tipis merupakan persamaan yang menghubungkan jarak bayangan dengan jarak benda dan panjang fokus lensa untuk lensa tipis. Persamaan ini akan membuat penentuan posisi bayangan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan metode penelusuran berkas ditentukan dengan DY sebagai jarak benda dari pusat lensa dan D1 sebagai jarak bayangan dari pusat lensa. Seperti pada gambar. Persamaan lensa tipis berarti persamaan ini berlaku untuk lensa konvergen maupun divergen dan untuk semua situasi jika kita gunakan perjanjian tanda berikut ini. 1. Panjang fokus positif untuk lensa konvergen dan negatif untuk lensa divergen. 2. Jarak benda positif jika berada di lensa yang sama dan datangnya cahaya selain itu negatif. 3. Jarak bayangan positif jika berada di sisi lensa yang berawalan dengan arah datangnya cahaya jika benda di sisi yang sama D1 negatif secara jarak bayangan positif untuk bayangan nyata dan negatif untuk bayangan maya. Dan yang terakhir, tinggi bayangan H atau H positif jika bayangan tegak dan negatif jika bayangan berbalik relatif terhadap benda.
Selanjutnya, kombinasi lensa. Ketika cahaya melewati lebih dari satu lensa, ketika mendapatkan bayangan yang dibentuk oleh lensa pertama, seakan-akan lensa tersebut tunggal. Kemudian, bayangan ini menjadi benda untuk kedua, dan kita dapatkan bayangan yang dibentuk oleh lensa kedua ini, yang merupakan bayangan terakhir jika jumlah lensa ada 2. Persamaan total akan merupakan hasil kali dari perbesaran terpisah oleh masing-masing lensa. Walaupun jika lensa kedua menerima cahaya dari lensa pertama sebelum membentuk bayangan, teknik ini tetap dapat dilakukan. Sebagai contoh, gambar di samping merupakan gambar menentukan panjang fokus lensa divergen. Selanjutnya, persamaan pembuat lensa. Salah satu persamaan yang sangat berguna dalam optik disebut juga persamaan pembuat lensa. Menghubungkan panjang fokus lensa dengan radius ke lengkungan dua permukaan lensa R1 dan R2 dan jika indeks biasnya N. Dengan rumus 1/F sama dengan N2/N1 min 1 kali 1/R1 plus 1/R2. Jika kedua permukaan berbentuk cembung R1 dan R2 bernilai positif, untuk permukaan cekung radius harus dinyatakan negatif. Dengan demikian, jika lensa diputar sehingga cahaya mengenai permukaan luar panjang fokus sama. Bahkan jika kedua permukaan lensa berbeda, ini menjadi konfirmasi atas pertanyaan sebelumnya, panjang fokus lensa sama untuk kedua sisi lensa.